Hai, aku Asa. Aku tinggal di salah satu pedesaan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, aku belum memiliki pekerjaan tetap. Kedua orang tuaku adalah seorang petani, ibuku seorang petani, dan bapakku adalah seorang petani. Namun, bapakku memiliki pekerjaan sampingan, yaitu sebagai penebang kayu. Biasanya, bapakku membeli kayu seperti sengon laut, mahoni, atau jati, nanti dijual ke depo. Tasku ini sudah menemaniku dari zaman aku kelas 3 SMP, terus 3 tahun SMA, dan menemaniku juga saat lulus SMA. Waktu itu karena aku sudah membeli tas baru, tas ini diminta bapakku sebagai tempat menyimpan kunci peralatan sensor. Karena zippernya dol, tas ini dianggurin oleh bapakku, dan ini aku perbaiki lagi. Aku nyari di sosial media bagaimana cara memperbaiki zipper tanpa mengganti zippernya, dan alhamdulillah aku nemu caranya. Kepala zippernya ditekan atau dipukul menggunakan palu biar lebih rekat. Ada beberapa lahan tanah yang dimiliki oleh kedua orang tuaku. Ada yang dekat dari rumah dan ada juga yang jauh dari rumah. Kedua orang tuaku lebih sering menggarap lahan yang di dekat rumah. Lahan yang jauh dari rumah jadi terbengkalai. Aku jadi kepikiran untuk ke ladang tengah hutan sendirian. Mungkin sekedar membabat tanaman liar. Sebelumnya, aku sudah membeli gergaji biasa yang manual, terus membeli kikirnya sekalian. Ternyata cukup melelahkan teman-teman, apalagi aku harus membabat sekitar 0,5 hektar lahan. Akhirnya, aku memutuskan membeli gergaji mesin dengan energi baterai. Aku beli gergaji mesin baterainya secara online setelah pertimbangan yang cukup panjang. Dengan sisa-sisa tabunganku, aku memutuskan membeli gergaji mesin baterai dengan harga yang lumayan mahal. Alhamdulillah, sebenarnya bapakku itu ada gergaji dengan bahan bakar bensin. Tapi setelah aku angkat, ternyata lumayan juga beratnya. Aku memutuskan membeli gergaji baru yang lebih ringan biar kalau misalnya aku nebangnya itu lama nggak terlalu capek. Dari pagi sampai sore aku masih menunggu kedatangan paketku. Dan alhamdulillah sekitar pukul 3 paketku sudah tiba di rumah. Wow, ternyata lumayan cukup besar juga ya. Gergaji Sensao dengan merek kilat dengan bar 8 inci aku beli dengan harga sekitar 600.000. Melalui review sosial media, aku sudah bandingkan beberapa merek gergaji Sensao, dan merek kilat ini yang paling sreg di hatiku. Kalian tahu nggak teman-teman? Aku ada kendala karena memang kesalahan aku sendiri. Nggak nyala, dan ini buat ngecek indikator baterainya pun nggak nyala, Min. Dan ternyata kendalanya adalah aku salah mencet tombol powernya. Jadi ada 2 tombol yang harus dipencet secara bersamaan. Di buku panduan aku juga tidak menemukan kalau misalnya harus menekan tombol secara bersamaan. Tapi kemungkinan juga aku yang kurang cermat bacanya. Alhamdulillah setelah meluangkan waktu yang cukup lama, aku bisa tahu cara nyalain Sensao ini dengan benar. Tombol bulat kecil dan yang panjang dipencet secara bersamaan. Ada keterangan daya baterainya juga, jadi kita bisa tahu berapa daya yang kita pakai. Daya di sini persenan baterai ya, misal 80% atau 100%, tergantung berapa lama kita ngechargernya. Jadi ini ada chargernya ya teman-teman. Oh iya, ladang ini dulunya adalah kebun kopi yang lumayan luas. Namun karena jarang dijamah, kebun ini jadi dipenuhi oleh tanaman kalindra. Tanaman kalindra ini tumbuh dan penyebarannya sangatlah cepat. Alhamdulillah teman-teman, aku nemu jamur kuping, nanti mau aku kumpulin. Tahun 2022 kebun kopi ini dibabat oleh bapakku karena harga kopi waktu itu kan per kilo yang basah masih 4.000 sampai 5.000 rupiah. Nah, tahun 2023 harga kopi basah itu mulai naik jadi 10.000 sampai 15.000 per kilo kopi basahnya. Karena sudah dibabat, kami panen kopinya nggak banyak seperti biasanya. Rantai gergajinya anjlok karena kesalahanku, jadi aku kurang yakin waktu ngegergaji kayunya. Bar dan rantainya nyangku di batang, jadi tadi aku paksa tarik. Maaf ya, masih skill issue, jadi aku belum terlalu bisa ngegergaji, dan ini memang pertama kalinya aku ngegergaji kayu. Istirahat dulu kali ya buat mulihin energi. Setelah beberapa hari turun kabut, matahari akhirnya muncul dari persembunyiannya. Berhubung rantai gergajinya kan anjlok, jadi aku belum bisa untuk memperbaiki gergajinya.
Aku mau ngerancasin daun kalindra aja deh buat makanan kambing. Aku menganggap tanaman kalindra ini sebagai gulma karena memang mengganggu kebun ini. Di luaran sana, tanaman kalindra itu dibudidayakan sebagai pakan ternak. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku iseng nyoba nyari di toko sosial media. Dan di toko online tersebut banyak menjual bibit tanaman kalindra. Teman-teman, aku kaget tiba-tiba ada kakakku nyusul aku sampai ke ladang. Kakakku ngejemput aku karena mau makai motor Vario buat pergi ke kota. Jadi aku ke ladang ini memakai motor Vario, teman-teman. Bapak dan kakakku mau ke kota untuk jual beli kayu. Rantai yang anjlok tadi sudah diperbaiki oleh kakakku. Sebelumnya kakakku juga sering memegang gergaji mesin bensin. Aku diajari kakakku bagaimana cara memotong kayu yang benar. Motongnya itu jangan ragu, jadi langsung aja, jangan dilepas gergajinya. Dan satu lagi, jangan miring motongnya, karena dari tadi memang aku motongnya miring. Karena motongnya miring, batangnya itu jadi menjepit bar dan rantainya. Tanah di sini cukup gembur, jadi sayang kalau misalnya dianggurin aja. Aku beli pohon sirsak seharga Rp3.000 di toko oren. Kenapa aku milih pohon sirsak? Karena daun sirsak itu bisa dimanfaatkan sebagai pestisida alami. Daun sirsaknya ditumbuk dan dicampur dengan lidah buaya sebagai perekat alami, baru deh disemprot ke tanaman. Sehat-sehat ya kamu pohon sirsak, semoga kamu bisa tumbuh dengan selamat. Sebelumnya aku sudah menimba air dari ladang bawah, jadi untuk sekarang tinggal disiram aja ke tanamannya. Aku kumpulin sampah plastik yang berterbangan. Di daerah kalian juga sama nggak teman-teman? Cuacanya hujan disertai dengan angin. Karena kakakku buru-buru mau pergi ke kota, jadi aku mutusin buat pulang untuk hari ini. Aku beresin satu persatu peralatan yang tadi aku bawa. Iya, tadi aku itu ngerancasin daun kalindra buat pakan ternak kan. Karena buru-buru daun kalindranya cuma sedikit. Gak apa-apa deh, setidaknya buat ngeganjal perut kambing. Tadi kan aku cerita kalau kebun ini dibabatin oleh bapakku pohon kopinya. Waktu itu mau diregenerasi pohon kopi yang baru, tapi sampai sekarang karena gak ada waktu jadi terbengkalai. Gak apa-apa, sekarang aku jadi ada misi buat ngebabat kebun terbengkalai di tengah hutan. Kebun ini sangat dipenuhi dengan pohon kalindra dan pohonnya pun tinggi-tinggi. Butuh banyak hari buat benar-benar ngebabat kebun ini. Jadi lahan ini luasnya itu dari pojok kiri sana sampai ke pojok kanan, paling kanan masih sana lagi. Terus masih sana lagi, sana lagi, masih naik. Dan lumayan luas kan teman-teman, 0,5 hektar. Dan sampai sini, ini aku naik ke lahan tetangga, jadi dari pojok sini sampai masih ke kanan dan masih sana nggak kelihatan, dan ke bawah, jadi lumayan luas. Sayang kalau misalnya cuma dianggurin. Iya teman-teman, sebenarnya aku itu ditawarin buat memakai motor Supra, tapi motor Supra ini nggak ada standar satunya, jadi lumayan berat kalau buat nge-standar 2. Velg ban depannya juga bukan velg yang asli, jadi ukurannya kan beda. Sering oleng kalau misalnya aku nyetir. Teman-teman, aku itu udah pengen jalan kaki, tapi kakakku nawarin tumpangan, katanya nggak apa-apa naik aja. Kalau misalnya nggak habis hujan, biasanya aku berani buat lewat jalan tanah ini, tapi karena habis hujan, aku berhenti di jalan betonisasi. Lihat nih teman-teman, jalannya pun cuma muat buat satu ban, jadi memang harus ekstra hati-hati. Brem, dan akhirnya sampai juga ke parkiran motor. Aku pasang gebok di bagian piringnya karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Naudzubillah, jangan sampai deh ada orang yang berniat jahat lewat jalan ini. Suatu hari yang lalu motor padeku hilang karena diambil orang. Waktu itu ditaruh di pinggir jalan dan ditinggal ke ladang. Rutinitas biasa yang aku lakukan adalah membersihkan rumah. Tak ada istimewa dari rumah ini, tapi rumah ini sudah berdiri kurang lebih 30 tahun. Aku bertanya kepada ibuku, sejak kapan rumah ini berdiri, Bu?
Ibuku menjawab kalau rumah ini dibangun waktu kakakku masih umur 3 tahun. Atapnya pun belum pernah diganti sama sekali. Mungkin 1 atau 2 sudah ada atap yang mulai bocor. Tapi bisa jadi juga rumahku yang sederhana ini adalah impian orang yang di luar sana yang pengen punya rumah. Suara kambing sudah mulai terdengar. Itu tandanya perut mereka sudah mulai keroncongan. Setiap hari kami merawat kambing ini. Kami beri dia makan dari kebun. Kambing ini tumbuh karena tangan kami. Tapi pada saat yang sama, kami pun hidup karena keberadaannya. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah kambing itu tahu ya bahwa suatu hari nanti ia akan disembelih? Sebenarnya hanya menunggu hari terakhir yang telah ditentukan manusia. Aku tidak tahu jawabannya, karena yang kulihat hanyalah matanya yang tenang ketika mengunyah rumput. Seolah-olah ia tak peduli pada masa depan yang menunggunya. Yang aku tahu, setiap langkah kecilnya, setiap helai rumput yang ia makan, akhirnya kembali padaku dan keluargaku dalam bentuk kehidupan. Mungkin kambing tak pernah mengerti nasibnya. Mungkin ia hanya tahu bahwa ada kami yang selalu datang memberi makan. Tapi justru dari situ kami belajar bahwa kehidupan ini penuh dengan lingkungan, pengorbanan. Ada yang dirawat untuk kemudian dikorbankan, ada yang kehilangan untuk kemudian memberi kehidupan baru.